kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ya, baik, terima kasih untuk ketua kelas. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk kalian berdiri. Ibu akan melihat kerapian dari kalian, dan tolong untuk berdiri dan melihat sampah-sampah yang ada di kiri dan kanan. Tolong angkat dan buang pada tempat sampah agar pembelajaran kita hari ini lebih menyenangkan. Ketika kita bersih, kita akan menghirup udara yang segar. Nah, baik, kalau sudah, silakan duduk kembali. Ibu akan mengabsen kalian. Ya, Ibu akan mengabsen kalian. Tunggu sebentar, Ibu lupa bolpen. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian. Amanda, Sherly, Yonatan, Debbie. Kenapa Debbie tidak hadir pada hari ini? Dia sakit. Nanti setelah pembelajaran ini kalian menjenguk dia, dan Ibu hanya minta surat keterangan dari dokter biar Ibu lihat lebih jelas lagi apakah dia sakit atau tidak. Ya, baik anak-anak, hari ini beberapa dari kalian yang tidak hadir, yang lain hadir. Sekarang kita akan mulai dengan proses pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ya, baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ya anak-anak, sebelum kita masuk pada unsur, senyawa, dan campuran, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan konsep dari unsur, senyawa, dan campuran. Ya, baik anak-anak, ada yang tahu tentang wujud zat? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Banyak hal tentang wujud zat kita sangat menemukan dalam kehidupan
setiap hari. Contoh-contohnya banyak. Wujud zat. Zat itu banyak. Ada zat padat, zat cair, zat gas. Banyak hal kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada hari ini kita belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran, di mana lebih dahulu kita mengenal bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu adalah pendahuluan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita masuk kepada materi yang akan Ibu ajarkan. Sebelum dari materi yang Ibu sudah tuliskan judul materi ini, Ibu akan memberikan kalian tes awal dulu. Sebelum kita memulai materi ini, Ibu akan menilai sejauh mana kalian di rumah apakah belajar tentang materi yang Ibu akan ajarkan. Karena minggu lalu Ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa hari ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apakah kalian minggu lalu pulang belajar atau tidak? Ibu juga tidak tahu. Ibu hanya sekarang ini Ibu hanya menguji, melihat kemampuan kalian. Baik, Ibu akan memberikan kalian tes awal. Ibu akan bagikan soalnya. Ibu akan panggil dan maju untuk mengambil tes kalian. Tes awal. Sherlyn, Jonathan, Christine, mari ayo. Ibu lihat kalian harus mengerjakan dengan baik. Jangan melihat teman punya, kerjakan sendiri. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Ibu tunggu. Kalian kerjakan. Jangan bermain. Ayo Sherlyn, jangan bermain. Ayo duduk. Duduk dan kerjakan. Jangan bermain. Kerjakan sendiri. Ayo kerjakan, jangan bermain. Ayo Christine duduk di sebelah sini, jangan ini. Jonathan, ayo duduk. Nah, Ibu pun kalian harus kerjakan dengan baik sesuai kemampuan dari kalian. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Ibu tunggu. Ayo kerjakan, jangan bermain. Ibu tidak suka ada yang bermain ribut. Tidak suka. Nanti yang ribut Ibu suruh di luar ya. Kalau ribut. Ayo bermain. Bermain untuk apa? Ayo. Jangan bermain. Ayo kerjakan. Jangan bermain. Ayo sudah kumpulan. Jangan melihat teman sebelah punya, jangan. Ayo kerjakan. Ayo sudah.
Sudah atau belum? Ayo, silakan kumpulkan. Kalau yang sudah, silakan kumpulkan. Jangan bermain, jangan kerjakan. Ayo, jangan bermain. Kerjakan, jangan bermain. Ayo, kerjakan. Jangan sering-sering bermain. Sudah, yang sudah kumpulkan. Ibu akan periksa. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo Selin, kumpulkan. Jonathan, ayo. Kalian selalu ribut saja. Tidak bisa kerjakan dengan tenang. Selalu ribut. Ya, ibu akan periksa tes awal kalian. Ibu lihat dari tes awal kalian ini ada masih banyak yang hanya mengisi dengan karangan bebas saja, tidak sesuai dengan konsep yang ibu mau. Kalian hanya mengisi asal-asal saja. Ibu harapkan karena tes awal kalian hari ini kurang memuaskan, ibu harapkan dengan ibu akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalian harus fokus ke depan agar ibu menjelaskan juga kalian mengerti, kalian pahami, ibu juga senang, kalian juga senang. Kemudian kalian juga akan mendapatkan nilai yang baik dan pengetahuan yang lebih. Jadi harus lebih giat belajar lagi. Ketika ibu jelaskan di depan, jangan bermain, jangan melihat teman, mengorek orang teman atau mengganggu teman sebelah. Tetapi melihat harus ke depan. Karena ibu lihat tes awal kalian hari ini kurang memuaskan. Ya baik, sebelum ibu masuk dengan materi kita hari ini, ibu minta kalian duduk dengan tenang dan melihat ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Ya baik anak-anak, di mana hari ini kita belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Di mana unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Dimana kita lihat contohnya, unsur ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang kita temukan tentang unsur ini. Dimana unsur ini
yang kita temukan salah satu contohnya yaitu unsur dari besi. Ya, baik anak-anak, untuk melihat unsur ini kita akan lihat pada gambar yang Ibu sudah sediakan. Baik anak-anak, di sini unsur dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur bukan logam atau non logam. Ya, baik anak-anak, di sini dalam kehidupan sehari-hari banyak hal kita temukan tentang unsur, di mana unsur logam adalah contohnya pada aluminium atau lambang unsurnya adalah AE. Kemudian nama unsurnya yaitu aluminium. Kemudian yang kedua besi. Nama unsurnya adalah besi. Kemudian lambang unsurnya adalah Fe. Di mana dari unsur kita tahu bahwa pada penulisannya diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil di bagian kedua dan ketiga dari unsur tersebut. Ya, baik anak-anak, di sini kita lihat bahwa unsur logam berikutnya yaitu natrium. Natrium ini banyak kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dalam kehidupan pribadi kita, seperti kita memasak, pasti ada natrium yang disebut sebagai garam. Ya, di sini kita lihat berikutnya itu emas. Nama senyawanya adalah emas. Kemudian lambang unsurnya yaitu Au. Banyak kita temukan juga dalam perhiasan yang banyak orang-orang pakai. Ya, di sini kita lanjut lagi pada antimon. Nama senyawanya adalah antimon dan lambang unsurnya yaitu Sb. Di mana antimon ini kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada obat antimo. Antimo ini sangat bermanfaat bagi seorang yang sering merasa pusing, dapat meminum obat dari antimo ini. Antimo ini adalah salah satu unsur dalam pembelajaran kimia kita pada hari ini. Kita banyak menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada unsur bukan logam, di mana unsur bukan logam ini contoh-contohnya yaitu hidrogen. Nama senyawanya yaitu hidrogen. Lambang unsurnya itu H. Kemudian karbon, oksigen. Oksigen juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti kita menghirup dan menghirup sesuatu, menghembuskan nafas, itu adalah salah satu oksigen. Kemudian neon. Neon ini adalah nama senyawa neon, kemudian lambang unsurnya itu Na, dimana kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya yaitu lampu. Lampu adalah salah satu neon. Dari unsur, itu adalah salah satu unsur yang menerangi kita setiap malam. Itu adalah salah satu unsur, bukan logam. Kemudian ada salah satunya lagi, iodin. Iodin ini juga banyak kita temukan. Ini adalah bentuk larutan. Dalam larutan iodin ini banyak dipakai oleh tenaga medis kesehatan untuk menyembuhkan luka-luka bakar. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang senyawa. Di mana senyawa adalah satunggal yang tidak dapat diuraikan dengan cara reaksi kimia biasa, membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Kita lihat contoh senyawa. Di sini ibu punya gambar. Contoh senyawanya kita lihat pada air, atau senyawanya H2O. Itu juga banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar kimia itu tidak susah. Kemudian kimia itu banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong jangan bermain ya, perhatikan ke depan. Ibu lagi menjelaskan, jangan bermain, tapi perhatikan ke depannya. Ayo, fokus. Ya, kita kembali ke contoh senyawanya. Yang kedua yaitu CO2, disebut dengan karbon dioksida. Ini juga banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian natrium klorida, ini juga disebut dengan salah satu senyawa. Kita ketemu juga di kehidupan sehari-hari. Kemudian HCl atau asam klorida. Ya baik anak-anak, untuk dari unsur senyawa dan campuran, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu campuran. Ayo perhatikan ke depan biar ibu jelaskan tuh lebih baik lagi, kalian memahami, ibu juga lebih senang. Ya baik anak-anak, kita masuk pada campuran. Tadi kita sudah bahas tentang unsur senyawa, sekarang campuran. Campuran adalah gabungan zat atau gabungan dua zat lebih yang memiliki sifat-sifat penyusunnya. Ya baik anak-anak, di sini dari campuran ini, dari campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Baik anak-anak, ibu mau bertanya, ada yang tahu tentang campuran heterogen dan homogen? Ya baik, jika tidak ada, ibu akan lanjutkan. Tolong jangan bermain, tapi perhatikan ke depan.
setelah Ibu jelaskan nanti. Ya, baik. Campuran homogen adalah campuran yang sifatnya sama, dan kemudian campuran heterogen adalah campuran yang tidak merata atau sifat penyusunnya tidak sama. Ya, baik, di sini ada yang membantu Ibu. Di sini Ibu ada punya larutan. Ibu ada mempersiapkan campuran yang akan Ibu berikan. Tolong, ada yang mau membantu Ibu. Di sini kita akan melihat campuran dari homogen dan campuran dari heterogen. Di sini kita akan melihat campuran yang terjadi pada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita akan campurkan. Di sini adalah zat-zat tunggal. Kita akan campurkan dengan air. Kita akan tambahkan dengan air. Mari kita lihat sama-sama, anak-anak. Ayo, di sini Ibu akan menambahkan sedikit air pada larutan garam. Kita akan aduk. Ayo perhatikan. Kita akan aduk sampai merata. Kita akan melihat apakah ini campuran heterogen atau homogen. Ya, baik anak-anak, tolong perhatikan. Ini kita sudah campurkan. Ternyata tidak terjadi perubahan warna, tetapi wujudnya sama seperti larutan garam tadi yang dimasukkan sedikit air, kita campurkan, ternyata sifatnya sama. Berarti dapat dikatakan bahwa larutan tersebut adalah campuran dari homogen. Kita lihat lagi, Ibu tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk. Kita aduk, kita akan melihat apakah ini campuran dari homogen atau heterogen. Ya anak-anak, ini adalah campuran apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, campuran homogen karena sifat penyusunnya sama. Ya, sekarang kita ke gelas berikutnya yang berisi minyak. Kita akan tambahkan sedikit air. Sebelum kita aduk, terjadi dua fase. Di mana terjadi dua fase ini? Coba kita aduk dan kita melihat apakah ini
adalah campuran homogen atau campuran heterogen? Ya, baik anak-anak, tolong perhatikan ke depan. Di sini ibu tadi sudah mengaduk, tetapi campurannya tetap terjadi dua fase, di mana larutan ini disebut dengan campuran heterogen. Ya, baik, selanjutnya kita akan ada gelas berikut ditambahkan air. Baik, ibu akan aduk lagi. Kita akan melihat apakah ini campuran dari heterogen atau homogen. Ya anak-anak, ternyata dari campuran antara pasir dengan air terjadilah campuran heterogen. Terjadi dua fase, gabungan dari zat-zat yang memiliki sifat penyusunnya. Ya, baik anak-anak, sekilas apa yang ibu sudah demonstrasikan di depan ini, banyak hal juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh lain seperti campuran yang tadi ibu sudah berikan, yaitu campuran dari dari air dengan garam adalah campuran homogen. Kemudian air ditambahkan dengan gula adalah campuran homogen juga. Kemudian campuran dari heterogen adalah minyak ditambahkan dengan air, terjadi dua fase atau dua zat, gabungan dari dua zat. Kemudian pasir campurkan dengan air juga adalah gabungan dari dua zat atau fase dengan sifat-sifat penyusun. Banyak hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ambil salah satu contohnya juga seperti pada udara. Udara juga merupakan campuran antara oksigen, nitrogen, kemudian karbon. Ya, baik anak-anak, contoh lain juga kita lihat pada air laut. Air laut juga merupakan salah satu campuran, di mana campuran dari air dengan natrium klorida, seperti itu. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Ayo angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya? Ayo Amanda, silakan bertanya. Iya benar pertanyaannya. Di mana susu dicampurkan dengan air akan terjadi campuran homogen. Ya. Baik, jika dari Amanda, apakah ada teman lain yang bertanya lagi? Ayo, biar ibu jelaskan lebih jelas lagi. Baik anak-anak. Jika tidak ada, hari ini ibu akan memberikan kalian diskusi kelompok. Kalian akan membahas tentang apa perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Baik, ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Ibu akan membacakan nama, kemudian kalian harus
duduk sesuai nomor yang ibu sudah bacakan. Ya baik, Sherlyn kelompok 1, Amanda kelompok 2, Yonatan kelompok 3. Yang lain silakan ikut masuk ke dalam kelompok mereka. Sesuaikan berapa dari kelompok 2, 1, dan 3. Kalian menyesuaikan saja. Ya, silakan duduk sesuai kelompok. Ayo, silakan duduk sesuai kelompok. Ayo, silakan duduk sesuai kelompok. Dan permasalahan yang ibu kasih, soal yang ibu kasih tadi, kalian akan diskusikan bersama. Dimana di sini ada aturan yang harus kalian ikuti, yaitu yang pertama, kalian mencari tahu tentang perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kalian amati dan kemudian selanjutnya kalian amati dari masalah yang ibu sudah berikan tadi. Kemudian kalian mencatat atau mencari-cari dari buku atau mendapat informasi dari teman-teman kalian, pendapat dari teman-teman kalian mencatat, dan kemudian kalian isi pada LKS yang minggu lalu ibu sudah bagikan. Tolong kalian buka pada halaman 20 dan kalian amati perbedaan apa yang kalian dapat dari unsur, senyawa, dan campuran. Baik, kemudian kalian akan mengolah data atau apa yang kalian dapat dari masalah yang tadi ibu sudah kasih atau soal yang tadi ibu sudah kasih. Kemudian kalian harus mempresentasikan dari hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi. Kalian harus mempresentasikan di depan, dan kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan juga harus ada kesimpulan yang kalian buat. Sekarang kemudian ada satu lagi aturannya, itu ketika kalian sudah masuk pada diskusi kelompok nanti, kalian harus belajar dengan saling bertukar pikiran pendapat dari teman yang satu ke teman yang lain. Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan jawaban dan kalian akan ingin mempresentasikan, kalian harus menyanyikan yel-yel kalian. Masing-masing kelompok mempunyai yel-yel. Kelompok 1 sudah ada yel-yel? Ya sudah. 2 sudah? Oh, baru mau bikin? Oh ya. Kelompok 3? Ayo, silakan buat. Ya baik anak-anak, dari apa yang tadi ibu sudah jelaskan, jadi kalian harus menyanyikan yel-yel ketika kalian sudah menemukan jawaban kalian. Nah, baik, kelompok 1 dan 2 dan 3 sudah mendiskusikan selesai. Silakan akan presentasikan hasil diskusi kalian di
kasih untuk yang sudah presentasi di hari ini. Ibu harapkan dengan kalian mendiskusi, kalian dapat memahami materi tentang yang kita bahas pada hari ini, unsur, senyawa, dan campuran, dan kalian bisa membedakan bagaimana unsur itu dan campuran, kemudian senyawa. Baik, hari ini Ibu akan memberikan kalian akhir. Untuk itu Ibu mau tanya ulang lagi, apakah kalian sudah mengerti tentang diskusi yang tadi kalian sudah diskusikan? Ada yang bertanya, ada yang kurang pahami? Baik, cukup jelas ya, karena kalian sendiri yang mendiskusikan dan mencari masalahnya, informasi tentang apa yang tadi Ibu sudah kasih. Baik, hari ini Ibu akan memberikan kalian tes akhir. Untuk itu Ibu akan bagikan soal tes akhirnya. Ayo, waktu kalian mulai dari sekarang untuk mengerjakan. Ayo silakan kerjakan. Ayo. Kalian kerjakan cepat sekali, ayo. Waktu yang Ibu tentukan, tetapi kalian sudah mengerjakan dengan selesai dengan ayo sudah, yang sudah kumpulkan. Ibu lebih senang kalau kalian kerjakan itu cepat seperti ini. Ayo sudah, bagus anak-anak. Ya, Ibu akan periksa. Hari ini sangat memuaskan karena kalian sangat memahami materi yang Ibu ajarkan. Ibu berterima kasih karena kalian sudah memahami materi yang Ibu ajarkan. Baik anak-anak, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini jangan berlalu dari pendengaran dan daya ingat kalian, tapi mau tertanam dalam ingatan kalian. Jika yang tadi ribut-ribut, Ibu harapkan tidak mengulangi lagi pada minggu depan. Kemudian pada hari ini Ibu senang karena kita sudah belajar dengan waktu yang cukup hari ini, agar materi kita hari ini kalian lebih giat belajar lagi di rumah, mencari di internet. Kemudian topik kita selanjutnya pada minggu depan kita akan belajar tentang partikel materi. Ibu harapkan kalian pulang juga kalian jangan bermain, tapi kalian lebih giat belajar lagi, mencari tentang materi kita pada minggu yang akan datang. Akan Ibu jelaskan lagi tentang topik yang tadi Ibu sudah kasih tahu tentang partikel materi. Baik anak-anak, dimana kalian harus banyak belajar, jangan bermain di rumah. Ingat, kalian harus mendapat pengetahuan yang lebih lagi kepada Ibu. Ya baik, pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Sebelum kita pulang, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ya baik, terima kasih untuk ketua kelas. Silakan duduk kembali. Kita ketemu